Yang 1 minggu itu? Enggak mau ngomongin. Enggak. Enggak 1 minggu 1 hari udah jangan diomongin tadi. Enggak gitu ya. Dulu waktu aku nikah juga banyak yang mikir ini mah cuma sementara doang. Pengen jadi artis lah. Pengen punya usaha lah. Rasanya pasti gimana ya seorang ibu. Enggak jadi. Terus beban juga buat suami. Buat saya gitu. Kalau pengennya apa nih? Cowok. Oh ini mau pengennya cowok. Saya bilang nanti kekayaan siapa yang warisin. Aduh, aku kedatangan tamu Musdalifah dan suami. Fadel ya? Mas Fadel. Fadel Islami. Aku gak ngikutin mereka, terus terang aja ya. Aku tahu Musdalifah sih dari 2012. Aku masih kerja itu. Dari di mana dok? Aku masih kerja di tengah hutan. Wah viral banget. Di Palembang. Di Palembang. Ada seorang janda yang menikah dengan artis. Viral banget. Gak disangka aku dapet rezeki terus gara-gara podcast nih ya. Dulu aku nonton di TV, sekarang bisa duduk nongkrong berdua sama dia. Mudah-mudahan rezekinya ini kembali sama saya nih. Aduh, orang kaya ngomong seperti itu. Amin, awal. Tapi aku kaget loh begitu datang. Suaminya ganteng ternyata ya. Aduh, Musdalifah kalau cari suami cucu-cucok ya. Ini suami keberapa, Bu? Apa ini 3? Yang Ketiga. Yang ketiga? Pernikahan yang ketiga? Yang pertama? Beda 14 tahun. Bukannya beda 35, dengan Haji siapa? Nurman. Itu juga lebih muda ya? Enggak, maksudnya umur saya lebih muda. Saya lebih muda itu 35 tahun bedanya. Oh, dengan yang suami pertama. Oke, almarhum pada waktu itu. Oke. Lalu yang kedua? Beda 9 tahun. Lebih muda dari Musdalifah? Itu tuaan saya kan. Nasar kan beda 9 tahun sama saya. Oke, lebih muda ya. Lebih muda ya. Yang ketiga? Ini. Oh, yang 1 minggu itu? Enggak mau ngomongin. Enggak. Enggak 1 minggu 1 hari udah jangan diomongin tadi. Oh enggak dihitung gitu ya. Enggak dihitung ya. Jadi kita ngomong yang enak-enak dulu aja lah ya. Iya. Momen ketemunya gimana nih momen ketemunya? Kok bisa sih ketemu yang ganteng gini? Kok bisa? Itu kan rezeki dari Allah. Siapa yang mau cerita nih ketemunya gimana? Dia aja lah. Ini aja. Soalnya kalau ngomong lagi ini. Terus sampai pulang kita. Kita kan udah 6 tahun ya dok ya. Kita kan pernikahan udah usia 6 tahun. Ini pertanyaan ini sebenarnya harusnya 6 tahun yang lalu. Cuman kita baru ketemu, dokter baru menanya. Iya. Ya, diulang lagi dah. Gak apa-apa. Flashback lagi. Ya ketemunya itu karena terus circle aja. Circle, awalnya kita berteman seperti biasa. Terus seiring berjalan waktu setahun gitu ya. Baru kita mulai akrab, deket. Yang tadi temen biasa, terus setahun berjalan baru akrab, deket gitu. Dan ada kecocokan pada saat di situ, pada saat 6 tahun yang lalu gitu. Oke. Jadi kita emang gak saling punya nomor telepon. Emang gak ada ini, kita emang gak ada dok, yang gak ada arah ke situ. Emang karena bertemunya juga di circle. Gitu, di circle pertemanan, yang tadinya cuma bisa hangout bareng, setahun baru akrab gitu loh. Jadi selama setahun belakangan itu biasa aja. Oke, boleh gak saya tanya sih, Musdalifah, apa yang kamu suka dari sosoknya Fadel? Ya karena tadi pertamanya kan ketemunya aku langsung nikah kan. Ya perkenalan dulu, ketemu dulu, terus kenalin anak-anak. Kan pendekatan dulu. Jadi dalam 1 tahun itu kita harus pelajari dulu. Ya alhamdulillah dengan kita saling mengenal, dekat dengan anak-anak, bisa mengayomi, sayang. Itu yang buat kamu memilih Fadel? Karena kan anak-anak saya waktu itu masih pada kecil, butuh figur seorang bapak. Oke. Kalau Fadel sendiri nih, apa yang buat kamu memilih Musdalifah? Padahal terpaut umur berapa lama? 15 tahun. 14. 14.
14 tahun. 14 tahun. Lebih dari 1 CEO loh. Hitungannya ada ya. Iya. Ada hitungannya ya. Iya kalau aku sih karena aku harus ingat-ingat lagi nih. Ya kalau dia kita bisa prediksi ya. Iya. Masih muda, cucok, ganteng. Iya. Siapa sih yang gak mau gitu kan. Kalau Fadel sendiri nih. Kalau aku dulu karena mungkin bukan mungkin sih karena dulu kan aku itu perantau ya di Jakarta ya dok ya. Waktu itu juga belum punya tujuan hidup ya. Nah pas ketemu sama istri, aku juga udah pengen ibarat kata berkeluarga ya. Terus melihat sosok yang bijaksana, soleha ya kan, mengayomin. Di situ timbul tuh walaupun kita nggak melihat dari fisik ya, jujur aku nggak ngelihat dari fisik, aku tuh lebih melihat kecocokan dari rasa gitu loh, dari pribadi, sifat gitu, karakter. Nah itu yang membuat aku akhirnya berani gitu untuk ngobrol, untuk ke tahap yang lebih serius gitu, sampai ke pernikahan. Oke. Tapi memang kamu menyukai karakter yang lebih dewasa dari kamu? Enggak juga sih sebenarnya, kalau melihat dari aku juga dulu, aku pacaran yang seumuran ya. Seumuran, lebih muda gitu-gitu aja. Nah cuman kan kalau berbicara tentang jodoh itu kan kita nggak bisa lepaskan dari persoalan agama gitu kan, takdir. Ya mungkin Allah menakdirkan saya, udah Fadel kamu sama yang lebih tua jodohnya, ya udah kita terima, kita jalani. Oke. Nah kemarin ini katanya proses bayi tabung ya katanya? Iya bayi tabung. Tapi gagal? Iya. Belum berhasil. Kenapa gagal? Belum berhasil? Enggak berkembang. Tapi telurnya udah masuk selama 3 minggu. Kita udah sampai tahap memasukkan apa tuh ya? Iya, janinnya udah masuk. Udah dimasukin, tadinya udah bagus semua nih dok. Udah mengikutin kita udah mengikutin asupan juga, saran dokter, sekarang udah bagus. Cuman pas dimasukin, ya mungkin karena, kalau aku sih ngelihatnya mungkin karena dia faktor kecapean. Pikiran, itu kan harus steril ya. Pikiran, kita juga gak boleh terlalu capek. Nah mungkin itu yang dia gak bisa kontrol sehingga belum maksimal, belum berhasil. Jadi gak bisa nempel di rahim saya. Soalnya itu ya karena bayi tabung itu kan tahapannya ini ya. Sensitif kan. banget ya. Terus dia itu kan gak langsung, maksudnya telur kita dikawinkan dulu dengan dengan spermanya, habis sudah jadi baru disuntikan. Baru disuntik. Enggak, ditaruh di freezer dulu. Tabungnya dulu ya. Freezer. Terus bagus katanya perkembangannya selama 2 minggu. Kan dikawinkan dulu. 2 minggu. Berkembang bagus embrionya. Oh udah siap nih Bu. Ya udah masukin. Dapat 3 minggu, 4 minggu. Dia gak bagus. Tidak berkembang. Oke. Aku izin tanya ya kalau boleh tahu, umur Musdalifah berapa ya? 46 tahun. Ini saya pengen tanya nih, kenapa masih mau? Bukannya umur 46 tahun adalah umur yang cukup sensitif ya untuk hamil lagi? Jadi gini, waktu sebelum saya mau melanjutkan bayi tabung itu, saya di check up dulu. Jantung, di lab, di ronsen semua. Pokoknya di check up deh dari pokoknya semua MCU-nya semua dia. Alhamdulillah hasilnya bagus. Masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Di jantung saya masih 100%, maksudnya pompa jantungnya bagus, ginjalnya bagus, semua udah di check up. Alhamdulillah akhirnya dokter langsung, oh ini udah oke, lanjut ke bayi tabung. Oke. Kalau dari keinginannya memang keinginan siapa nih? Lebih ke keinginan siapa sih pengen? Sama-sama ya. Sama-sama ya. Sama-sama, oke. Tapi kan sebelumnya kalau nggak salah Musdalifah sudah punya anak 5 ya. 5 anak ya. 5 anak. Yang paling besar umur berapa? 24 tahun. Paling kecil? Umur 11 tahun, oke. Tapi belum ada yang dari Fadel ya? Iya. Belum ada dari Fadel. Pengen dari Fadel ya. Jadi ini baru percobaan pertama? Baru pertama sih, tapi sebelumnya emang udah konsul sih dok. Ini yang kita memang, yang sekarang ini betul-betul emang serius ini. Dari bulan awalnya dari bulan Juni saya.
Sorry ya sensitif ya saya tanya ya. Nggak Bagaimana apa-apa. perasaannya setelah gagal kemarin? Siapa? Istri. Boleh Mas Fadel deh. Ya kalau aku kan namanya laki-laki ya Dok ya. Aku sebenarnya berharap banyak bisa memiliki turunan ataupun anak. Karena di usia sekarang itu aku ada hal yang maksudnya apalagi ya yang maksudnya aku pengen gitu kan. Ya pengennya sebenarnya pengen punya anak gitu, keturunan. Karena untuk melihat juga nanti di masa depannya kan buat aku juga kan. Nah sekarang kan belum jadi nih ya. Yang penting itu kita udah ikhtiar, udah usaha, udah mencoba dan hasilnya belum memenuhi harapan ya kan. Jadi aku harus berlapang dada nih menerima karena kita udah mencoba. Nah sebenarnya yang lebih berat tuh di dia sebenarnya. Karena istri itu mungkin ada beban, wah gue belum ngasih lu nih keturunan nih. Kita udah mencoba dan gue belum berhasil gitu. Gak enak nih gue malu gitu. Jadi gue bilang sebenarnya sama dia, ya udah nggak usah terlalu kecewa, nggak enakan gitu, nggak usah terlalu sedih. Karena memang resikonya di usia sekarang ini memang nggak mudah gitu Dok. Nggak mudah. Apalagi maaf ya istri juga udah steril kan. Kenapa Musdalifah menangis? Udah steril jadi mau nggak mau ya memang kita harus mencoba dengan cara bayi tabung program gitu. Apa yang Musdalifah rasakan? Ya namanya udah apa? Karena udah dikawin gitu kan udah jadi bayi juga kan. Udah dikawin maksudnya udah dimasuk gitu kan. Ya perasaannya pasti gimana ya seorang ibu gitu. Nggak jadi. Terus beban juga buat suami, buat saya gitu. Kamu pengen kasih anak ke Mas Fadel? Pasti gak enak sama saya Dok, gak enak. Saya tahu, karena maksudnya giliran dapat yang laki-laki yang benar-benar udah serius nih, kok malahan gue gak bisa ngasih gitu loh. Mungkin belum rezeki. Tapi Musdalifah sudah steril sebelumnya? Sudah. Waktu di pernikahan keberapa? Itu yang anak terakhir. Oh oke. Padahal sebenarnya dasarnya dia subur sebenarnya Dok, karena anaknya 5. Ya makanya kan? Rahim saya kan pas dokter lihat, oh ini masih bagus. Ini kalau misalkan gak steril nih Dok, gitu. dari 6 tahun yang lalu juga kalau memang Allah menakdirkan saya udah punya anak pasti. Karena saya tiap bulan itu memang benar-benar subur. Karena waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih umur 39, 40 ya masih oke lah. Cuman karena udah steril jadi nggak bisa. Nggak ada cara lain kecuali kita harus bayar tabung. Tapi sebelum menikah sudah tahu kan? Udah tahu ya. Mas Fadel kan? Tapi Itu kan nggak menghalangi nggak juga menghalangi juga. Memang itu konsekuensi dari saya ya kan. Tetapi kan, kayaknya masih ada harapan nih, masih bisa bayar tabung. Ya tapi ini kan Walaupun kondisinya peluangnya kecil ya. kecil. Tipis. Kondisinya peluangnya kecil. Faktor usia juga. Faktor usia juga. Siapa nih yang sangat kepengen banget nih? Pengen banget. Ya kalau aku sih sebenarnya nggak pengen banget. Maksudnya ya kalau pengen sih pengen pasti dong yang punya anak. Cuman kalau misalkan udah seperti ini, ya memang kita harus berdamai sama hati sendiri gitu. Menekan ego. Karena kan ini kan urusannya, kita udah, ya mau gimana lagi, ini kan ada ini juga dari yang kuasa. Mau coba lagi tapi? Insya Allah. Saya malahan bilang, adopsi anak aja. Tapi saya masih nanah. Gimana ya? Kenapa adopsi anak? Kan sudah punya 5 yang sebelum. Oh, karena satu kan, saya waktu nikah sama dia nih Dok, usia anak kita nih, yang usia yang 4 tahun. Udah jalan 5 ya kan. Jadi beda kan, kita kan juga pengen. Maksudnya kalaupun kita adopsi anak, gak mengurangi perhatian dengan kasih sayang kita kepada yang sudah gede gitu loh. Ini kan ibarat kata. Maksudnya pengen ada rasa gendong bayi. Punya bayi gitu kan. Ngasuh dari kecil. Tujuannya sih seperti itu. Cuman netizen kan kadang kan salah persepsi. Oh udah punya anak ngapain lagi? Beda Pak. Iya. Kita kan maksudnya pengen. Maksudnya kalau pulang dari kantor. Ada yang dimainin. Gitu, interaksi. Bangun tidur ya kan? ada di sampingnya ada. Iya, saya bisa ngerti. Itu makanya. Saya sih yang salah. Sebenarnya ini niat itu. kita kan sebenarnya mulia ya, pengen ngangkat anak, ngadopsi kalau memang belum ada anak yang maksudnya orang tuanya berkenan atau mungkin berbesar hati atau mungkin dia juga ada latar belakang ekonomi, kita
maksudnya sempat memikirkan kenapa enggak. Oke. Tapi ada kepikir nggak? Sekali lagi aku minta maaf ya, karena ini sensitif banget sih ya. Tapi kan terima kasih sudah datang ke sini aja berbagi dengan kita ya. Bagaimanapun juga kan kalau misalnya bayi tabung untuk Musdalifahnya ini resikonya tinggi sekali sih. Ya apalagi dokter mungkin bisa lebih paham. Iya karena saya juga dokter kan. Umur 46 tahun, andai pun juga berhasil, pasti resikonya cukup tinggi. Saya juga menghitung itu dok. Saya menghitung dan berhitung itu. Makanya setelah ini nggak jadi, saya pikir oh pasti ada hikmahnya ini. Ya kan? Ini yang terbaik. Jangan sampai jadi tapi ada satu sisi yang nggak baik gitu kan. Menyangkut dengan istri gitu loh. Jadi memang saya berhitung itu resikonya gitu. Bahaya juga kan maksudnya dengan usia sekarang gitu. Berarti kamu nggak patok ya sebenarnya ya? Enggak sih saya dok, cuman berikhtiar aja sebenarnya. Harus gitu. Kayak gitu, punya enggak ya? Enggak, maksudnya kalau laki-laki kan memang harus memang punya anak dok. Pengen. Tapi enggak sampai wajib dengan cara seperti ini juga, enggak ya? Enggak. Terus kenapa nih Musdalifah kamu merasa seperti ngerasa bersalah atau bagaimana? Ya enggak, maksudnya kan gimana enggak enak lah. Maksudnya seperti saya nggak ngejaga gitu. Maksudnya ya mungkin saya juga sekarang ya kalau sendiri suka nangis sendiri kan. Karena ya, mungkin belum rezeki. Karena kan bayi tabung itu kan prosesnya memang tahapannya kan ini kan disuntik. Pokoknya obatnya masukin ini suntik sini kan. Harus ya karena saya ngerasain kan kalau yang walaupun suami pengen juga. Tapi dia kan gak merasakan suntik sini. Kita gak boleh maaf ya gak boleh minum obat sembarangan. Walaupun kepala lagi sakit kita harus tahan. Jadi selama 2 bulan kan saya harus gak boleh minum obat apa-apa. Oke. Kemarin 2 bulan ya baru ketahuan gak berkembang ya? Iya. Oke. Sekarang kalau dari Musdalifah nih dari kamu sendiri ya tanpa melihat ke suami ya. Pasti mau coba lagi atau langsung mau angkat anak aja? Kalau saya mah, karena kan masih ada telur saya lagi. Saya mah, ini masih maksudnya sekarang saya belum bisa bicara untuk kesananya dulu. Tapi saya gak tahu. Untuk apa tahun depan, apa saya gak tahu. Tapi kalau memang di hati saya maju, bismillah ya mudah-mudahan. Tapi sudah pengecekan hormon semuanya sudah? Udah semua. Kondisinya bagus? HIV udah semua. Sudah sangat baik semua ya? Sudah baik semua? Sudah normal semua, maksudnya memang gak ada negatif, gak ada. Oke. Karena sebelum itu kan jantungnya saya di echo kan. Alhamdulillah. Baik semuanya, baik semuanya. Saya doakan yang terbaik lah untuk kalian berdua. Aku pengen tanya yang lain tapi takut sensitif jadinya. Kalau hubungan dengan anak bagaimana, Mas Fadel? Hubungan dengan anak baik, akrab dan normal seperti biasa aja. Gimana kita berkeluarga. Jadi sekarang yang tinggal satu rumah siapa aja? Semua. Oh semua masih kan tinggal belum satu rumah? Nikah yang satunya kan udah mau merit ya. Tapi pasti tinggal. Ya nanti kalau misalkan dia memang pengen mandiri. Ya silakan, bagus. Kalau misalkan belum mau jauh juga gak apa-apa. Nah ini saya pengen tanya nih ya. Masnya berarti umur 30? Aku 32. 32. Yang paling besar umur 24. Wah itu kayak gimana hubungannya tuh? Kalau misalnya selisih umur sedikit tuh kayak gimana? Ya, akrab. Ya seperti ini aja sih maksudnya. Memang usia saya dengan anak yang pertama gak begitu jauh. Tapi dengan hubungan sekarang ya seperti bapak sama anak aja. Manggil papa. Misalkan kalau sesuatu juga konsultasi, tetapi saya juga nggak memposisikan gini-gini, enggak. Jadi ibarat kata orang tua tapi plus gimana sih maksudnya? Rasa teman. Ya bukan rasa teman, rasa abang gitu ya. Tapi posisinya orang tua gitu kan. Nggak mungkin juga kan saya menasihatin, saya dulu waktu usia begini. Ya nggak mungkin juga Pak, ya kan. Jadi memang ambil posisinya itu maksudnya status orang tua tetapi posisinya seperti teman. Apa nih yang bisa saya kasih masukan? Sharing. Gitu. Karena kalau urusan begitu pasti saya nggak mau juga karena mending ke ibunya gitu. Kalau terlalu dalam. Anak-anak tapi support untuk punya adik lagi?
Support. Karena pengen punya adik juga. Kan di rumah kan udah lama gak ada bayi. Tapi kan akhirnya dikuret atau bagaimana? Atau Enggak, keluar sendiri. keluar sendiri? Karena kan banyak. Memang sakit. Disuntik beberapa agak ya kalau nggak melilit. salah ya? 12. Disuntik 12. 12-12-nya nggak ada yang berkembang semuanya? Enggak, telur aku ada 3 kayaknya. Oh 3. Kan dibuahin dulu kan. Cuman sakit kan, suntik sini. Sakit ya? Aku belum pernah sih. Aku lihat aja sudah pernah sih. Yang sebenarnya bukan cuma sakitnya sih. Abis itu disuntik hormon lagi ya kalau nggak salah ya. Kan bertahap. Apa rasanya disuntik hormon seperti itu? Mual. Ya kan aku juga bantu nyuntikin dok. Bantu suntikin Iya juga? kalau malam. Enggak, memang disuntik sama ini. Suntik yang jelas ya? Iya suntik yang benar ya? Iya suntik. Ini ada gue pikirannya kemana-mana nih soalnya. Ini suntik benar Bukan. hormon gitu. Memang kan ada jam-jamnya. Iya, Ada yang mereka agak benar. mesum. Coba kita belajar yang benar kayak Enggak, gimana. masa suntiknya itu yang nggak mungkin dilakukan di rumah sakit. Jadi Jadi harus harus dilakukan di rumah. Oke. Jadi susternya meminta bantuan Tapi kan kepada kalau bayi saya. tabung itu kan gak berhubungan. Saya jelasin ya teman-teman ya. Nanti mereka jelasin tahapan realnya ya. Kalau saya ini kan teori ya. Jadi kalau misalnya kita tuh bayi tabung, itu diambil ovumnya, diambil spermanya, Benar. dibuahi, habis sudah selesai, dimasukkan ke dalam uterus atau rahim tuh. Dilihat untuk, kan karena itu dibuat, maka dibutuhkan hormon tambahan. Sebenarnya kalau misalnya itu terjadi apa adanya, maka tidak diperlukan hormon tambahan karena ovariumnya akan keluarin hormon, uterusnya akan keluarin hormon, semua akan keluarin hormon sehingga jadi rumah yang nyaman untuk si bayi. Tapi karena dia dibuat, ovariumnya tidak keluarkan hormon, uterusnya juga rahimnya tidak keluarkan hormon juga, maka disuntikanlah estrogen, progesteron, hormon-hormon yang dibuat keadaannya seolah-olah itu masa ovulasi, masa mana sudah nancep nih bayi di sini, uterusnya dikasih dirangsang dulu hormon-hormonnya sedemikian rupa sampai rumahnya jadi, baru otomatis hormonnya akan jalan. Nah, disuntikannya itu dengan cara ya pakai obat gitu kan. Betul. Itu teorinya. Nah, sekarang kita tanya Ilmiahnya. kenyataannya tuh bagaimana sih kenyataannya? Ya memang segitu jalan ini seperti itu. Obat, walaupun maaf nih ya, walaupun udah dimasukin telur saya ke rahim, itu tetap dari vagina masuk, suntika apa? Iya obat. Apa aja sih yang disuntik? Kalau misalnya abis suntik nih, disuntik IVF ya, bayi tabung. Itu dari mana sih disuntiknya? Sini. Di situ, oke. Kanan kiri maksudnya nih ntar hari jam siang di sini, malam di sini. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Dan Terus, itu sakit ya? maaf, obat ke vagina itu setiap hari. Itu Obat harus vagina masuk. setiap hari. Nggak bisa tuh kalau nggak masuk. Jadi saya yang merasakan. Maksudnya 15 hari tuh saya harus begitu. Tidak boleh berhubungan sama sekali. Enggak. Iya nggak boleh. Nggak Selama boleh. 2 bulan. Iya. Selama proses itu. Proses itu nggak boleh. Dan setiap hari disuntik. Berapa kali disuntiknya? Ada 15 kali. 1 hari? Enggak. Sampai 15 hari suntikannya. Sampai 15 hari. Sehari Terus kayaknya 3 deh. Setelah 1, 2, 3. masuk Suntikan? Iya. opum itu, obatnya jalan terus. Tapi itu dalam satu proses yang ini, yang setelah ini dok, apa tuh? Yang udah menjelang dimasukin. Bukan dari awal disuntik gitu, enggak. Itu memang telurnya udah bagus. Kan di USG tuh. Dalam fase tertentu itu yang suntik 3 kali. Telurnya udah berkembang belum? Oh lebih berkembang harus gimana nih gitu. Oke, disuntik lagi. Disuntik lagi. 1 hari 3 kali. Sakit? Ya pastilah namanya jarum. Selain itu apalagi yang dirasain mual? Mual, ya pokoknya intinya gak boleh minum obat selain dari obat dokter. Gak boleh obat sembarangan gitu. Dibuat kondisinya seolah-olah memang hamil ya. Jadi perasaan tuh gak enak ya pasti ya. Gak nyaman. Ya gak enak, emang gak nyaman. Tapi Musdalifah tetap jualan ya? Anda sakti juga ya? Nah itu dia, di situ kelirunya kali. Karena kan memang harus bed rest kan. Iya memang di situ yang saya yang salah. Ya saya pikir memang dari awal seperti itu harusnya ya. Cuman memang dia merasa baik-baik aja ya kan. Ternyata dalamnya. Baik-baik aja, terus dia juga gak bisa ninggalin kerjaannya. Dan saya pikir kan memang aktivitasnya cuma di rumah ya. Ya saya pikir ya udah coba aja. Ternyata memang gak boleh, harus benar-benar bed rest dan fokus di situ. Oke. Saya pernah tanya ini dengan Musdalifah, tapi saya tanyakan sekali lagi ya. Kan
siapa sih yang gak tahu Musdalifah? Sudah kaya-kaya juga, rumahnya gede, udah ada banyak banget hartanya. Amin aja didoain amin ya Allah. Kenapa masih mau berjualan di TikTok? Itu karena kesukaan aja itu mah. Maksudnya memang karena akunya memang tipikal pekerja dari dulu ya. Memang dari dulu aku kan awalnya dulu suster. Suster ya aku gak lanjut. Ya bapak memang turunan usaha ya iya gitu. Memang aku senang bekerja. Di rumah juga aku gak bisa diem. Oh pengennya gerak terus. Subuh udah bangun. Sebelum subuh udah bangun kan. Memang gak bisa. Gak bisa diem ya. Tipikal memang gimana sih. Gak males lah gitu. Tapi kan jualan capek kan kalau aku gak salah ya. Kalau aku sih capek rasanya, nggak tahu kenapa. Capek lah pasti ya. Pastilah. Kalau nggak capek kita nggak dapet duit. Tapi live itu capek loh. Tapi aku jarang, paling tertentu aja, tanggal-tanggal cantik. Iya tanggal-tanggal cantik. Saya juga sama. Tapi saya jadi benci tanggal cantik sih karena harus jualan. Itu ya, maaf ya kalau jualan kita yang lucu itu suara kita juga jadi gimana ya? Iya, capek. Rasanya nyawa saya mau keluar rasanya. Beneran. Tapi uangnya mah manis ya. Ya kalau uangnya nggak manis, nggak aku kerjain. Uangnya manis. Sekaligus promosi sih sebenarnya. Iya. Sih. Intinya kita memang sebagai manusia nggak boleh males lah. Tapi kan sudah dapat suami ganteng. Kalau aku nggak salah juga sebagai anggota juga. Amin. Duduk manis aja di rumah. Duduk manis. Kan saya udah bilang di awal saya tipikal gak bisa diam. Kalau Mas Fadel sendiri marah gak dengan Musdalifah? Aduh kamu ini. Enggak sih, kalau saya kan gini ya dok ya, maksudnya selagi itu positif dan produktif, malah dia harus produktif kalau saya bilang. Produktif karena kan dia masih umur belum 60 ya. Jadi kan gak bete dok, kita diem. Makanya kalau dia gak produktif nanti pikirannya negatif. Ya kan? Ntar aku nanti ujung-ujungnya ke saya juga, ya kan? Tapi aku mah enggak sih. Aku kalau kita memang apa aja dulu ya, kita apa aja kita jual. Aku nggak pernah larang-larang, aku nggak mau. Karena gitu. Maksudnya memang ya sudah lah. Suami dewan, aku memang kerjanya gini. Gitu. Jadi semuanya tetap harus berjalan normal dan produktif. Oke. Aku pengen tanya, panggilan sayang Fadel ke Musdalifah apa ya? Kita panggilan sayang. Sama-sama, sayang. Sayang ya, oke. Fadel, ini kan kamu sudah usia 32 tahun cukup matang lah ya. Ganteng. Aku dari dulu juga udah mateng dok. Ya lebih dewasa lagi. Lebih cepat mateng dari yang sebenarnya. Kalau laki-laki itu sebenarnya dewasa banget itu 40 loh. Oh 40. 40 itu umur. Kalau dokter umur berapa? Tahun ini aku 40. Oh. Golden age. Ini tahun yang aku nanti-nanti sih. Bukannya 33 ya dok ya? Saya dari dulu itu selalu menantikan umur 40 tahun. Kenapa? Karena waktu saya kuliah, yang saya tahu dokter terkenal itu selalu umurnya 40. Oh kalau dokter ya. Gak ada yang namanya dokter terkenal itu di bawah umur 40. Ya. Dokter masa keemasannya itu adalah 40 sampai 50. Itu. Ya. Panennya di situ dok ya kalau orang bilang ya. Kita ngomong dokter itu masa keemasannya adalah 40 dokter, sampai 50. Dokter umum atau dokter apa? Saya umum. Kecantikan umum. Tapi kalau dokter kayaknya semakin tua semakin emas deh. Nah makanya itu saya penasaran. Dimulainya 40 tahun. Ya saya penasaran ketika saya 32 dari 35 saya ngerasa sudah cukup banyak materi, sudah cukup banyak uang. Tapi saya penasaran di umur 40 harusnya saya lebih dari ini. Makanya bagi saya itu saya penasaran banget di umur 40. Dan laki-laki itu kalau umur 40 tuh dimana kematangan fisiknya sangat baik. Kematangan pikiran dan psikologisnya juga sangat baik. Kemapanannya juga sangat baik. Makanya bilang itu umurnya sangat sempurna. 40 itu ini kalau aku kalau nggak salah pernah baca. Semua itu dinilai ketika kita umur 40. Mulai dari karir, pendapatan, terus juga mungkin fisik, pribadi dan pemikiran. Iya, life begin at 40 kata orang. Tapi kan pasti tantangan ini banyak nih. Saya ngerasain juga nih, umur 32 tahun, penampilan fisik bagus, anggota dewan, gagah, duit sudah punya lah pasti sekarang ya. Amin, jangan bicara gitu. Banyak gak cewek yang mau nempel sekarang? Ya kalau aku sih dok ya, maksudnya juga dari dulu ya, maksudnya emang namanya anak muda ya, cewek mah banyak dulu ya, maksudnya
pengen dekat. Maksudnya dokter nih sekarang? Bentar, kita cerita dulunya kan dari dulu. Dari aku SMP, SMA, kuliah, banyak dulu. Masa termasuk salah satu idola lah dulu di sekolah. Pasti, ya kan? gue tahu sih. Nah, begitu kita menikah sama maksudnya public figure, kan aku bukan public figure nih dok ya. Nikah sama public figure. Tiba-tiba namanya melonjak kan. Orang apa sih ini kerjanya apa sih kok mau. Jadi otomatis jadi pertanyaan. Nah situ juga banyak godaan tuh dok. Maksudnya godanya pengen ngerusak rumah tangga lah, pengen mancing-mancing, pengen ngetes. Ya macam-macam lah motifnya ya kan. Nah sekarang di fase sekarang yang notabene kita udah di publik nih kan. Ada aja sih dok godaan. Makanya di situ kita diuji, sebenarnya kita diuji situ diri kita bisa menahan gak ya. Bisa menahan dan membatasi gitu loh. Nah itu yang sekarang saya coba pertahankan. Karena di usia sekarang kan 32, 33 itu golden age sampai 40 kan. Produktif, makanya disitulah ujiannya sebenarnya dok. Kalau dokter tanya ada gak sih? Ya ada, tapi saya alhamdulillah sampai hari ini masih bisa mengontrol dan membatasi. Oke. Kalau Mustalifah sendiri ada ketakutan gak? Soalnya kan bagaimanapun kan Mustalifah sudah masuk ke usia-usia yang cukup rentan ya. Apalagi ini kan usia masuk sebentar lagi premenopause ya. Apalagi menopause. Ada ketakutan gak dengan Fadel sendiri yang semakin matang? Aku sih gak ada ya. Gak ada gimana ya pastilah ada. Tapi aku banyak doa aja. Banyak doa, banyak istighfar. Karena kalau kita ikutin seperti itu juga. Kapan saya mau gimana ya. Selalu gak percaya. Jadi saya juga ya sudahlah. Mau bagaimanapun kan. Kalau memang dia benar-benar mencintai saya. Dia gak tergoda. Dia sayang, dia cinta. Dia kalau memang dia pernikahan ini karena Allah. Gak tergoda. Ya kalau aku sih masih ini sih dok. Masih ada value dan integritas yang aku harus pertahankan gitu loh. Dulu waktu aku nikah juga banyak yang mikir, ini mah cuma sementara doang. Pengen jadi artis lah, pengen punya usaha lah, ya kan. Tapi memang dari awal tuh saya gak seperti itu sebenarnya. Cuman memang dipersepsikan seperti itu, jadi saya gak bisa juga membela diri. Jadi memang kita harus menjalankan aja sampai detik ini. Sampai detik ini ya alhamdulillah 6 tahun, 7 tahun berjalan. Kita kehidupan alhamdulillah masih bersama, masih normal. Kalau mau dibilang juga jauh dari pemberitaan yang negatif gitu loh. Aku juga gak macam-macam, gak aneh-aneh gitu loh. Ya itu karena saya juga merasa ada nilai dan integritas yang juga harus saya jaga. Dan itu kan menjaga nama baik keluarga orang tua saya. Ya, itu yang saya jaga sebenarnya. Iya. Sehingga saya gak mau. Saya kepikir sih memang tantangan kalian berdua pasti besar banget ya. Dari awal tuh sudah penuh cibiran. Satu Indonesia dok ngomongin. yang tadinya saya nggak ngebayangin bisa masuk TV digosipin. Ya, saya kan orang biasa dong. Maksudnya bukan yang berkecimpung di entertainment gitu. Tiba-tiba masuk ke ruang yang publik. Jadi apa nih gitu loh. Ya kan media kan kejar sana, kejar ya sini. Apalagi Mustalifah ini dari lu sih. Nikahnya suami keduanya heboh. Masuk TV 7 hari 7 malam. Kayaknya gak cukup deh 7 hari 7 malam pada waktu itu ya. Enggak 7 hari 7 malam. Oh beritanya. Iya. 2 minggu itu beritanya. Mana lah, gue harus sampai bertahun-tahun. Kayaknya masih diungkit juga. Abis podcast ini mungkin masih dihubungin lagi sebelah sana lagi. Aku kenapa ya setiap ada maaf ya. Postingan berdua tuh pasti dah tuh. Media. TV. Karena orang merasanya kontroversial. Maksudnya kontroversial. Kayaknya. Jadi konsumsi publik. Tapi, dokter masih umur berapa waktu itu ya? Waktu dia baru masih kerja ya dok ya? Atau masih kuliah ya? Masih habis sesak kerja. 3 tahun kerja. Kayak viral banget. Tapi hubungan sekarang kayak gimana hubungan? Bagus. Dengan mantan? Sudah bagus. Sering ketemu? Ketemu juga pas ya kayak undangan TV.
Terus maksudnya kalau undang anak-anak makan, saya barengan juga sama suami. Barengan dengan suami juga, oke. Tapi aman sudah Fadel menerima kenyataan bahwa dunia sosmed itu kejam. Waduh, saya dokter sebelum babak belur di sosmed, saya udah babak belur duluan dok. Sudah babak belur. Iya. Dia ngomong apa aja nih, Aji mumpung, terus pengen hidup enak. Instan. Pengen nebeng ya. Iya, pokoknya gak bertanggung jawab, ntar juga paling cerai katanya. Udah semua saya. Paling 1 tahun aja. Enggak, sampai sekarang juga. Kan orang bicaranya gak bagus-bagus kan. Iya. Kayak tapi saya gak pernah nanggepin sih dok. Maaf saya gak pernah bawa. Saya bayi tabung gagal, nanti gimana suaminya menikah lagi. Saya gak pernah masukin ke hati sih saya orangnya. Saya bilang, maaf ya itu stasiun TV ketemu aja tuh ya. Maaf. Ininya orang netizen itu tuh ya menikah lagi. Kamu pernah mimpi gak sih Musdalifah kamu menjadi public figure? Enggak. Dari seorang suster ya, yang perawat ya. Enggak. Menikah dengan seorang haji, tiba-tiba sekarang menjadi sorotan publik. Enggak ada. Maksudnya ya karena saya juga orang biasa, jadi enggak ada. Oh iya, dulu juga kayaknya kalau maaf ya, dulu aku ngefans tuh sama Jenu MJ yang kan viral juga kan. Jadi gak nyangka aku bakalan gini, gak nyangka. Gak nyangka bakal mungkin viral berputar juga, kali ya. Dulu sih aku suka ikut-ikutan, UJ. Pokoknya artis siapapun aku kenal. Tapi gak ada punya pikiran bahwa saya ini figur, gak ada. Malah itu pertanyaan cocok tuh buat saya dok. Lu gak nyangka sampai saya, iya dok saya gak nyangka hidup saya sampai bisa begini gitu. Tapi harus diakuin, berubah gak kehidupan setelah mengenal Musdalifah? Berubah apa nih dok? Ya maksudnya secara keseluruhan ya. Kalau saya secara pribadi gak ada yang berubah. Secara pribadi dia ada yang berubah? Iya, secara penampilan juga gak berubah. Misalkan, lu sekarang secara fisik penampilan bagus nih, maksudnya pakaian. Emang dari dulu seperti itu dok saya. Tapi kalau maksudnya sekarang lu hedon gak? Enggak, saya gak hedon. Oh kamu gak bukan tipe? Saya kesini naik mobil Innova. Gak pakai driver. Gak pakai asisten. Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah sama sekali? Paling kalau kerja aja didampingin. Karena saya kan kalau misalkan memang kerja yang betul-betul membutuhkan harus ada asli, baru saya pakai. Kalau dibilang lu belanja branded gak ada saya. Adalah sedikit, temen gak semua. Gitu. Gak maksudnya standar lah. Maksudnya kalau dibilang gak ada. Terus uang jajan sehari, ya paling saya sehari jajan 150.000 dok. Makan di rumah, ngopi paling 30. Selebihnya ngopi lagi, rokok apa. Itu gak ada yang berubah. Dari dulu saya masih karyawan, sampai sekarang saya tuh sehari cuma ngabisin duit paling banyak 150.000. Tapi yang bedanya sekarang saya lebih banyak menraktir orang, kumpul, ada rezeki berbagi. Tapi kalau buat diri saya cuma menghabiskan 150.000 per hari. Oke. Nah bedanya di situ, kalau sekarang saya bisa mengayomi, ya kan, memberikan juga dikit-dikit bantuan, ya kan, ngajak orang makan, traktir, ada rezeki berbagi. Itu bedanya di situ. Tapi kalau secara pribadi ukurannya dulu sama sekarang gak ada yang berubah. Luar biasa ya Fadel. Apakah karena itu kamu sudah menemukan laki-laki yang tepat Musdalifah? Ya gimana nih? Pokoknya udah minta doanya yang terbaik aja. Mudah-mudahan langgeng pernikahan saya. Mudah-mudahan rezekinya lancar baru. Tapi kamu ngerasa kamu sudah menemukan orang yang sangat tepat? Ini aku harus tanya ya. Apalagi yang penutup lah ya. Bagaimanapun juga kan ini pasti ada di pikiran netizen. Ya saya cuma mewakilkan bertanya saja. Bagaimanapun ini terpaut usianya cukup jauh. Usia Mas Fadelnya lagi usia ganteng, tampan dan gagah-gagahnya. Sedangkan Musdalifah sudah masuklah ke masa yang sudah cukup umur lah gitu. Kayak gitu. Dapat 6. Andai kata ada tantangan yang datang yang cukup besar. Misalnya ada godaan lah dari orang ketiga. Ada orang ketiga yang nyangkut lah, nyantol. Dari
Musdalifah dulu deh. Ya kalau tanya sana pasti jawabannya nggak mungkin ya. Tapi kan namanya juga rezeki dan musibah siapa yang tahu ya kita ya. Betul. Nyantol nih, nggak sengaja nih nyantol. Dari Musdalifah sendiri, apa yang harus kamu lakukan dan tanggapan kamu bagaimana? Tanggapan saya, ya memang dulu juga sudah pernah ya. Tapi ya saya pelajarin lagi. Oh ini ujian kehidupan ya, ujian rumah tangga. Saya banyak doa aja, maksudnya ya akhirnya saya dalam hati ya, oh berarti saya ada yang kurang, ada yang harus saya perbaiki lagi. Enggak, kalau dia mah udah bilang dok, dia gak mau didoakan. Iya, kalau didoakan aku gak mau. Itu aja intinya, langsung gak mau. Emang gak mau? Muter-muter. Aku bilang, kalau memang aku didoakan. Misalkan dokter bilang baik. nih, Del lu ketika nanti punya, misalkan lu ditakdirkan gini, gimana Muslim? Dia gak mau. Aku Mendingan lebih baik mandiri, sendiri. tuh gitu dong nanyanya dong. Gak bisa dimaafkan. Harus tajam. Enggak. Iya, gue gak enak nanya ya, pelan-pelan. Sekarang gini, aku paling gak mau sekarang gini. Dia gak mau. Buat apa aku diberduain, aku maaf ya, bismillah aku bisa cari makan. Iya, dia bilang saya bisa ini kok nyari duit apa gitu. Dia gak mau. Kamu sudah tahu ya berarti ya? Sudah Saya udah komitmen. Aku yang bilang, kan aku bilang. Aku bilang kalau langkah kamu mau ke sana ya silakan. Aku sama anak-anak iya. gitu. Itu jawabannya dok gitu. Buat apa dok sekarang kita maaf ya surga katanya harus kalau suaminya gak mau. Sekarang surga itu aja gak Katanya, mau saya. Saya pernah bilang orang itu kalau menerima itu jaminannya surga. Saya bilang emang surga itu Kata aja. dia emang gak ada cara lain apa jalannya. Gitu. Ya mau bagaimana? Kalau dari Fadel sendiri bagaimana? Ya kalau saya mah dok, kalau orang itu mau punya istri kedua, itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia ngapain? Ya kan, mendingan satu. Tapi kalau daripada dua tapi nggak bahagia kan, bohong, ngumpet apa nggak usah lah. Maaf ya kalau orang punya istri itu banyak bohongnya. Gitu. Iyalah. Kan tujuan kita punya istri dua itu kan buat bahagia. Tapi kalau nggak buat bahagia ngapain? Jadi buat berantem. Iya kan? Berantem mending satu aja. Udah pulang cemberut. Pusing. Mending satu aja fokus. Tapi kalau aku mah sudah bilang sih. Aku sudah ultimatum dengan ini. Gak mau, saya gak mau. Dia gak mau dok. Makanya sih juga gak usah. Gak mau perlu. ngapain? Dokternya sih gak bisa berjawab apa-apa. Karena ini gak main-main tapi loh. Ini tantangannya juga gede. Iya ini anak-anak rezeki aku. Kalau memang kamu mau lanjut ke sana ya sudah. Terutama tantangannya bagi Mas Fadel nih. Iya, makanya kan tadi saya bilang, saya ini lagi pastilah, suami saya ini pasti banyak yang lirik. Pastilah godaannya, maaf agak ya. Akhir baru agak barbar ya. Bukanlah, maksudnya pastilah banyak godaan. Nggak mungkin, bohong itu. Nggak ada dok, siapa juga mau lirik orang kayak begini. Nggak ada. Maaf ya, karena saya juga pergi juga nggak selalu sering berdua. Pasti kan gitu kan. Kalau saya memang kemanapun pergi, saya memang kerjaan saya udah tahu kan. Tapi ya saya emang kamu gak tahu kerjaan aku? Maksud saya, kan saya gak namanya WA apa kan saya gak tahu kan. Kita kan masing-masing. Jadi kita gak tahu kan. Justru sebenarnya di posisi seperti sekarang ini yang saya mengabdi sama masyarakat. Di situ sebenarnya menguntungkan kamu. Karena ada hal etik dan integritas yang harus aku jaga. Iya kan, jadi kamu aman ya kan. Tapi posesif gak Musdalifah? Oh enggak, aku enggak pernah larang, masalah maaf ya. Dari pagi, oh saya pulang agak malam. Enggak, aku enggak tanya. Enggak lah. Paling aku tanya mau makan malam di rumah enggak gitu. Paling gak enak tuh ditanyain kayak gitu. Jadi bete kita, jadi apaan kita kemana. Enggak pernah, aku enggak pernah. Enggak, dia enggak kok. Ya kita kan kalau kita seperti itu nanti dia nggak nyaman di luar. Iyalah pasti itu. Ini nanti, saya tegasin pasti itu. Tadinya nggak mau berbuat apa jadi berbuat, kalau saya nggak mau. Tadinya kita semangat kerja jadi nggak semangat. Oke. Tapi nggak dikepoin terus-terusan ya? Kepo aku. Enggak, karena itu jagain Enggak lah. Suami gue ganteng nih gue. Yang tadi saya bilang dok, mendingan dia produktif bekerja. Jadi dia juga punya aktivitas, kegiatan, pikiran juga positif. Ya kan? Nah kalau nggak punya, saya yang babak belur nanti.
Jadi kita dukung dan support dia dalam tetap berkarya dan berproduktif. Oke. Amin. Kalau misalnya nanti Tuhan tidak memberikan rezeki anak secara langsung untuk Nah Fadel. itu tadi yang saya bilang, makanya saya udah mengancang-ancang nih dok, adopsi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bukan istri kedua ya? Oh, itu bukan Dokter ini mah. itu bukan solusi, itu menambah masalah. Karena Musdalifah tidak mengizinkan. Ya memang Bukan gak mengizinkan, gak mau. nggak baik juga dong. Adopsi anak aja dok, dari bayi kan. Kalau saya tuh mikirnya gini dok, kenapa saya harus punya anak ya kan? Satu, biar ada temenin saya, ada hiburan, ada motivasi juga buat saya nih. Yang kedua kan anaknya itu nanti kan makin gede dan gak mungkin ikut sama saya. Kalau saya tua nih dok, kan nanti udah masing-masing nih. Ya gak mungkin dok anaknya itu ngurusin saya, gak mungkin. Saya juga gak minta Bismillah juga. aja doain ya. Tapi kalau misalkan nanti dia tua, kalau panjang umur saya tua, ada anak yang saya adopsi, itu bakalan menjaga saya dan merawat saya gitu loh. Dan menemani saya gitu mikirnya. Doain aja dok, aku punya anak, Amin. Dok. Mudah-mudahan Kita kalian nggak tahu, langgeng tapi terus. aku percaya dok, ada teman aku umur pas 9, bayi tabung hamil. Ya rezeki ya. Rezeki. Kita 51 ada. Makanya saya bingung tuh. Mudah-mudahan dok ya. Masih mau coba lagi ya? Insya Allah. Amin, saya doakan itu. Kalau saya orangnya nggak gimana ya. Dok, Ya, anak Kak. berapa dok? Saya 3, cowok semua. Tuh, Oh, keren. kalau pengennya apa nih? Cowok. Oh ini mau pengennya cowok. Saya bilang nanti kekayaan siapa yang warisin. Enggak, jangan di ini Bercanda ya. itu. Bercanda. Enggak bercanda ini. Terima ini. kasih.